Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali meskipun di dalam suasana pandemi seperti sekarang ini dan hanya mendapat belajar melalui media sosial ataupun media virtual. Namun semoga dalam keadaan yang seperti ini tidak menyurutkan kita, tidak menghentikan langkah kita untuk tetap belajar dan menuntut ilmu. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenankan saya Muhammad Syarif Hidayat dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Institut Darul Quran Jakarta untuk memaparkan materi kuliah tentang kesehatan mental yang berjudul atau bertemakan teori behavioristik, yang mana akan disampaikan oleh diri saya sendiri, yakni Muhammad Syarif Hidayat dengan nomor NIM 2022009. Oke, baiklah kita lanjut masuk ke materi. Sebelum kita memasuki materi lebih lanjut lagi, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu teori behavioristik. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini semua, ada beberapa yang masih belum mengetahui atau bahkan tidak tahu sama sekali apa yang dimaksud dengan teori behavioristik. Jadi pengertian dari teori behavioristik ini adalah suatu teori yang dipelopori langsung oleh John Brodus Watson. Teori behavioristik adalah teori yang meyakini bahwa setiap kepribadian dan perilaku manusia itu berasal dari pengalaman yang dialami serta dari pengaruh orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu berupa orang tua, teman, saudara, kerabat, dan lingkungan tempat kita tinggal. Nah, jadi menurut si John Brodus Watson ini, teori behavioristik itu adalah teori yang bahwasannya kepribadian seseorang itu terbentuk karena faktor lingkungan dan juga kebiasaan-kebiasaan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga penelitian teori behavioristik menurut Edward Thorndike mulai mempelajari dengan serangkaian eksperimen yang dilakukannya terhadap seekor hewan. Hewan-hewan yang berada dalam situasi yang bermasalah mencoba untuk mencapai tujuannya. Misalnya mendapatkan makanan sampai ke tempat yang dituju. Maka dalam eksperimen Thorndike ini terdapat dua hal pokok yang dapat mendorong timbulnya seseorang atau semangatnya seseorang di dalam belajar. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni pengertian teori behavioristik menurut berbagai ahli. Jadi kalau tadi kita sudah membahas pengertian teori behavioristik langsung daripada pelopornya, langsung dari orang yang pertama kali mencetuskan teori behavioristik itu sendiri, yakni John Brodus Watson, yang mana John Brodus Watson ini adalah seorang ahli psikologi yang lahir di Granville tanggal 9 Januari tahun 1878, dan juga beliau meninggal di tanggal 25 September tahun 1958. Ini beliau merupakan orang pertama yang mempelopori teori behavioristik. Namun sekarang kita beralih ke pembahasan pengertian teori behavioristik dan juga analisis penelitian yang dilakukan oleh berbagai macam ahli dalam menggali informasi terkait tentang teori behavioristik. Yang pertama, kita akan membahas teori behavioristik menurut Edward Thorndike.
Edward Lee Thorndike adalah seorang psikologi terkemuka di Amerika Serikat yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teachers College, Columbia University. Nah, dalam tulisannya, mula-mula Thorndike berpendapat bahwa yang menjadi dasar belajar itu ialah asosiasi antara kesan panca indera, atau dalam bahasa Inggrisnya sense impression, dengan impuls untuk bertindak. Nah, maka asosiasi yang demikian itu disebut connection atau bond atau koneksi. Hal itulah yang menjadikan lebih kuat atau lebih lemah dalam terbentuknya pembelajaran atau hilangnya kebiasaan-kebiasaan. Karena prinsipnya yang demikian itu, teori Thorndike disebut connection atau band psikologi. Lalu apa sih dua hal pokok tersebut yang dapat kita ambil dari eksperimennya Edward Lee Thorndike tersebut? Yang pertama adalah keadaan hewan yang di sini diibaratkan sebagai seekor kucing. Nah, yang pertama ini adalah keadaan kucing yang lapar. Seandainya kucing itu kenyang, sudah tentu dia tidak akan berusaha keras untuk keluar dari kandangnya atau dari perangkapnya itu. Maka barangkali dia akan tetap tertidur saja dalam kurungan itu, atau dengan kata lain, kucing itu tidak akan menampakkan gejala belajar untuk keluar dari kandang menjemput makanan tersebut. Nah, berhubung dengan hal ini dapat dipastikan bahwa motivasi dan respon dalam tanda kurung seperti rasa lapar ini merupakan hal yang sangat vital dalam belajar. Maka orang itu belajar dikarenakan ada faktor keinginan yang sangat kuat dalam dirinya untuk mengetahui suatu hal yang belum dia ketahui. Kemudian yang kedua, yang B, adalah tersedianya makanan di depan pintu kurungan atau di dalam pintu kandang. Nah, makanan ini merupakan efek positif atau memuaskan yang dicapai oleh respon dan kemudian menjadi dasar timbulnya hukum belajar yang disebut law of effect. Artinya, jika sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan antara stimulus dengan respon akan semakin kuat. Namun begitu sebaliknya, semakin tidak memuaskan atau mengganggu efek yang dicapai oleh respon, maka semakin lemah pula hubungan stimulus dengan respon tersebut. Nah, hukum belajar inilah yang mengilhami munculnya konsep reinforcer dalam teori operant conditioning, hasil penemuan dari B.F. Skinner. Oke, selanjutnya kita beralih kepada pengertian teori behavioristik menurut Burrhus Frederick Skinner. B.F. Skinner merupakan tokoh behavioristik yang paling banyak diperbincangkan. Konsep-konsep yang dikemukakan oleh Skinner tentang belajar mampu mengungguli konsep-konsep lain yang dikemukakan oleh para tokoh sebelumnya. Mengapa bisa seperti itu? Karena ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana, namun dapat menunjukkan konsepnya tentang belajar secara lebih komprehensif. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Adapun contoh dari teori behavioristik yang dipaparkan oleh Burrhus Frederick Skinner adalah seorang siswa akan dapat belajar dengan baik setelah diberi stimulus tertentu. Tetapi setelah diberi stimulus lagi yang sama atau bahkan lebih baik, ternyata siswa tersebut tidak mau belajar lagi. Disinilah persoalannya. Ternyata teori behavioristik ini tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon ini. Namun teori behavioristik dapat mengganti stimulus satu dengan stimulus yang lainnya dan seterusnya sampai respon yang diinginkan itu dapat muncul. Namun demikian, persoalannya adalah bahwa teori behavioristik tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antara stimulus yang diberikan dengan responnya. Nah, ini contoh daripada teori behavioristik menurut B.F. Skinner atau Burrhus Frederick Skinner. Dan perlu kita ketahui juga bahwasannya Watson ini adalah seorang behavioris murni.
karena kajiannya tentang belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika atau biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman empirik semata, yaitu sejauh dapat diamati dan dapat diukur. Asumsinya bahwa hanya dengan cara demikianlah maka akan dapat diramalkan perubahan-perubahan yang apa dan yang bakal terjadi setelah seseorang melakukan tindakan belajar. Yang berikutnya adalah teori behavioristik menurut J.B. Watson. J.B. Watson ini adalah seorang tokoh aliran behavioristik yang datang sesudah Thorndike. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dengan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau dalam tanda kurung observable dan dapat diukur. Atau dengan kata lain, walaupun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun ia menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor yang tak perlu diperhitungkan. Ia tetap mengakui bahwa perubahan-perubahan mental dalam benak siswa itu sangatlah penting, namun semua itu tidak dapat menjelaskan apakah seseorang telah belajar atau belum karena tidak dapat diamati. Jadi itu menurut J.B. Watson. Lalu kemudian pengertian teori behavioristik menurut Ivan P. Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov atau disingkat dengan Ivan P. Pavlov lahir tanggal 14 September tahun 1849. Ia termasuk seseorang yang sangat cerdas, sangat pintar, dan sangat berprestasi di sekolahnya. Ia meraih penghargaan Nobel pada bidang psikologi or medicine tahun 1904. Nah, karyanya mengenai pengkondisian sangat mempengaruhi psikologi behavioristik di Amerika. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov dan ahli lain tampaknya sangat terpengaruh pandangan behaviorisme. Nah, selain Pavlov ini juga dikenal sebagai salah seorang pakar atau ahli dalam bidang psikologi khususnya dalam teori behavioristik, Pavlov juga pernah melakukan suatu eksperimen yang dilakukan terhadap hewan, yakni hewan anjing pada waktu itu. Nah, eksperimen apa yang dilakukan oleh Pavlov? Jadi pada saat itu Pavlov meletakkan suatu makanan di dekat anjing tersebut. Nah, anjing tersebut melihat makanan, lantas spontan mengeluarkan air liur apabila diperlihatkan makanan. Nah, maka air liur yang dikeluarkan oleh anjing tersebut merupakan suatu stimulus yang diasosiasikan dengan makanan. Pavlov juga menggunakan lonceng terlebih dahulu sebelum makanan itu diberikan atau diletakkan di depan si anjing tersebut. Lalu dengan sendirinya air liur itu pun akan keluar dari mulut si anjing. Nah, apabila perbuatan yang demikian dilakukan berulang-ulang, maka pada suatu ketika dengan hanya membunyikan lonceng saja tanpa makanan terlebih dahulu, maka air liur pun akan tetap keluar pula. Karena makanan adalah rangsangan wajar, sedangkan lonceng adalah rangsangan buatan. Ternyata kalau perbuatan yang demikian dilakukan berulang-ulang, rangsangan buatan ini akan menimbulkan syarat atau kondisi untuk timbulnya air liur pada anjing tersebut. Maka peristiwa inilah disebut oleh Pavlov sebagai refleks bersyarat atau conditioned response. Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan Pavlov sebelumnya, ini dapat diperoleh suatu kesimpulan berkenaan dengan beberapa cara perubahan tingkah laku yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Misalnya, murid yang dimarahi karena ujian biologinya yang buruk, dia mendapatkan nilai yang jelek, maka saat si murid yang diomeli ini melaksanakan ujian kimia,
dan dia juga mendapati nilai yang jelek atau hasil yang buruk, maka dia akan menjadi gugup dan menjadi tidak percaya diri lagi. Mengapa itu terjadi? Karena kedua pelajaran tersebut, yakni pelajaran biologi dengan pelajaran kimia, ini saling berkaitan. Sehingga dia merasa bahwasanya diri dia ini sudah tidak mampu lagi, sudah tidak dianggap apa-apa lagi karena banyak melakukan kesalahan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kritik, saran ataupun masukan ataupun ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dapat melalui media grup, media WhatsApp ataupun bertanya langsung di kolom komentar, dipersilakan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.